Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, buat kalian yang pertama kali menemukan video saya, konten-konten saya ini selain berisi tentang petualangan hidup, saya juga berbagai tentang dunia tutorial, khususnya yang berhubungan dengan komputer dan komponen-komponennya. Jika video-video saya ini bisa menghibur kalian semua atau berguna buat kalian semua, mohon kiranya bisa subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, pada video saya kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai dunia Excel, yaitu dengan tema bagaimana kita menghitung total harian berjalan atau total bulan berjalan. Hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya buat teman-teman yang bekerjanya dalam dunia dagang. Mungkin bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita sediakan dulu sebuah lembaran kerja yang mau kita praktekkan di sini. Di sini sudah saya sediakan berisi tanggal, hasil belanja harian, total uang berjalan. Nah, di sini saya akan berbagi tiga cara bagaimana kita menghitung total uang berjalan. Dan lembaran kerja ini hanya sebagai contoh saja. Oke, cara pertama yang kita gunakan di sini adalah cara manual, teman-teman. Saya kira cara manual ini sudah banyak yang tahu caranya. Jadi caranya untuk cara manual ini, yang pertama-tama kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih dulu untuk yang tanggal 1 Desember ini, kita klik di sel B3 sini, lalu kita enter. Kemudian dilanjutkan untuk tanggal berikut sama dengan kita pilih sel B3 di sini, lalu tambah, kemudian kita pilih yang sel B4 untuk tanggal 2. Kemudian sama dengan maaf, enter. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Jadi, kalau kita cek rumusnya di sini, berarti untuk tanggal 2 ini sel B3 ditambahkan dengan sel B4. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa scroll aja ke bawah atau kita double klik. Jadi kalau scroll ke bawah caranya begini, kita akan mouse pada pojok bawah samping kanan ini. Kita klik kiri, tahan, lalu kita turunkan ke bawah. Kita enter. Itu cara pertama. Saya undo dulu. Atau bisa juga kita double klik di sini. Caranya begini. Setelah muncul tambah angka silang di sini, kita double klik. Nah, secara otomatis dia akan ikuti. Oke teman-teman, itu cara pertama, cara manual. Jadi cara manual ini cara yang umum yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua ini kita menggunakan fungsi rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan ini dalam Microsoft Excel, Excel itu namanya sum. Jadi kita menggunakan rumus fungsi sum. Jadi caranya sama dengan kita ketik sum, kita buka kurung. Nah, di sini dia meminta nomor 1, nomor 2, dan selanjutnya. Setelah itu kita buka kurung, kita pilih yang ini hasil belanja untuk tanggal 1 di sini. Kita klik di sini di sel B3. Setelah sel B3 kita titik 2, kita ketik titik 2. Titik 2 pada keyboard kita tekan shift tahan lalu titik 2. Nah, setelah kita ketik titik 2, dia akan muncul lagi sel B3. Nah, setelah ini kita gunakan namanya absolute referensi. Jadi absolute referensi ini digunakan untuk mengunci settingan agar sel-selnya itu dia tidak lari. Absolute referensi ini biasanya kita bisa menggunakannya F4 atau FN F4 tergantung pada settingan komputer kita. Kebetulan di PC yang saya gunakan ini memakai F4. Jadi caranya kita blok dulu sel B3 yang pertama ini, yang pertama saja.
Setelah kita blok sel B3 pertama, kita tekan F4. F4 ini namanya absolute referensi. Nah, setelah kita tekan F4, dia akan muncul tanda dolar di sini teman-teman pada sel B3. Kemudian kita tutup kurung yang di akhir ini, lalu kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Jadi kalau kita baca rumusnya di sini, berarti penjumlahan antara sel B3 dan B3. Jadi B3 dan B3. Nah, selanjutnya kita tinggal double klik atau kita scroll ke bawah. Oke, secara otomatis dia akan berubah. Contohnya saya cek yang ini, kalau kita cek rumusnya, berarti ini dia menjumlahkan dari sel B3 sampai sel B7. Nah, tapi cara kedua ini kita lihat di sini ada kelemahannya, di sini ada tanda seperti tanda warning, tanda peringatan di sini. Tanda warning ini artinya bahwa Excel membaca bahwa ada yang error. Kenapa ada yang error? Mungkin rumus yang kita pakai itu walaupun jumlahnya sudah benar, tapi mungkin tidak sesuai dalam aturan rumus di Excel. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan tanda warning ini, tanda hijau ini? Kita blok dulu ini, yang tanda hijau ini. Kita blok dulu. Kita memilih yang tanda warning di sini. Kita pilih yang segitiga ke bawah ini. Lalu kita memilih ignore error. Oke, secara otomatis dia akan hilang teman-teman. Oke, itu cara kedua. Kemudian saya lanjut untuk cara ketiga. Cara ketiga ini adalah cara cepat teman-teman. Cara ketiga ini jarang sekali orang ketahui dan jarang digunakan juga. Jadi cara ketiga ini pertama kita blok dulu semua sel-sel di hasil belanja ini kita blok dulu sampai di akhir. Nah, setelah kita blok, nah di sini ada muncul satu shortcut dan jika kita dekati dia, namanya Quick Analysis. Kita pilih sini Quick Analysis. Nah, setelah itu kita memilih yang menu total. Perhatikan mouse saya. Kemudian kita arahkan lagi, kita geserkan lagi. Nah, kita memilih running. Oke. Nah, ini dia akan muncul. Ini cara ketiga. Kenapa dia muncul di cara pertama sini? Maaf, saya undo dulu, ulang. Nah, kita blok yang ini saja. Kita blok dulu. Ini cara ketiga. Saya ulangi, cara ketiga. Nah, kita memilih shortcut yang namanya Quick Analysis di sini. Oke, kita pilih total. Kemudian kita geserkan. Nah, kita pilih running. Oke. Nah, ini dia akan muncul teman-teman. Jadi cara ketiga ini hasilnya akan muncul di sel setelah dia ini. Nah, ini dia akan muncul. Dan cara ketiga ini juga ada punya kelemahan juga di sini. Jadi di sini Excel membaca ada sesuatu yang error. Ini tanda warning. Jadi caranya kita hilangkan saja, kita blok yang tanda error ini. Lalu kita pilih yang warning ini segitiga ke bawah, lalu kita ignore error. Oke, secara otomatis dia akan hilang. Oke teman-teman, itu tiga cara yang saya rasa gampang dan mudah difahami. Jadi bagaimana kita menghitung total bulan berjalan atau total harian berjalan atau total tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing teman-teman. Oke, semoga video saya ini ada manfaatnya bagi yang membutuhkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi pada konten saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat. Bye-bye.